membahasakan kalau istilahnya orang Jawa. Membahasakannya Pak Ujel, Mas Ujel, Kang Ujel atau Mak Ujel? Selain Pak, ya Mas saja ya, Jogja Mas Ujel. Kalau dilihat dari penampilannya, gahar, berwibawa. Tapi saya kenal pribadi Mas Ujel. Mas Ujel itu pemalu sebenarnya. Oke, bagi kalian yang mungkin sudah mempersiapkan apa yang ingin ditanyakan ke Mas Ujel, dikip dulu, tahan dulu. Nanti kalian punya sesi untuk tanya, mumpung Mas Ujel di sini. Aku dulu ya tanya ya. Mas, aku pengen Mas Ujel cerita ke teman-teman, karena aku tuh malah pertama ketemu Mas Ujel itu produksi apa ya, Marni ya. Aku Astrada, Sadanya Gun, Mas Ujel di Hobi. Dan situ pertama kalinya saya lihat sosok Ujel dan saya kagum waktu itu. Karena kalian belum pernah syuting sama Mas Ujel, saya pernah. Jadi saya bisa lihat. Dalam memutuskan itu dia cepat dan taktis. Sini. Pasti gitu. Yang kedua, cepat. Itu saya kagum. Kalau ngeset apa itu cepat. Mengingatkan saya pada Kopassus. Nah, aku tuh semenjak itu kan kita beberapa kali ketemu ya di Twitter, di beberapa produksi yang lain. Aku tuh mau sebenarnya belum, tapi aku selama ini malah belum pernah tahu sejarahnya Mas Ujel itu sebenarnya. Kalau dari penampilannya saya tahu bukan orang Jawa. Mas Ujel ini orang mana? Kenapa bisa ada di film? Dan kenapa di filmnya kok di kamera? Oh ya, teman-teman ada yang tahu Mas Ujel pernah menyutradarai apa filmnya? Apa? Sudah pernah nonton? Harus nonton. Ada filmnya? Enggak punya? Sama ibunya. Itu Mas, jadi kan saya dulu sebenarnya gimana sih awalnya kok bisa terjun ke dunia film, terjun itu kayak gimana? Masuk ke dunia film, kemudian passionnya atau pilihannya kenapa kemudian di penata kamera? Silakan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Ujel. Saya sebenarnya bukan asli Jogja ya, saya itu datang dari Sulawesi. Waktu itu saya tamat SMA di Makassar, tapi saya besar di Poso. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar dulu pernah ada kota yang ada kerusuhan, itu saya di situ waktu itu. Awal saya ke Jogja itu sebenarnya, jadi ceritanya gini. Pas waktu saya SMA itu saya pernah ikut study tour dan kebetulan kotanya Jogja. Dan ketika saya datang ke Jogja itu nggak tahu ya, saya tiba-tiba merasa nyaman walaupun saya itu cuma berapa hari di sini, 4 atau 4-5 hari gitu. Saya merasa sangat nyaman di sini dan saya berjanji suatu saat saya akan kuliah di Jogja, belajar di Jogja, atau bahkan saya pengen tinggal di Jogja. Dan akhirnya saya balik ke Makassar, sekolah, lulus. Dan waktu itu sebenarnya saya itu nggak disetujuin ke Jogja. Jadi kata bapak tuh, udah kamu sini aja, kuliah banyak kok kampus di sini, ntar ada om di sini tuh bisa ngurusin jadi PNS kalian kuliah, gitu. Cuma saya cari akal nih gimana biar bisa ke Jogja. Akhirnya setelah ngobrol sama bapak, deketin, akhirnya saya diizinin ke Jogja, asal dengan satu syarat, saya harus kuliah hukum karena mau dititipin tuh sama ada om udah jadi pengacara katanya di mana gitu. Yaudah kamu ke Jogja boleh, kamu kuliah hukum, terus kamu ikut dia kerja. Siap, oke. Berangkat aku ke Jogja, berangkat naik kapal, terus yang ngantar ibu di pelabuhan. Dulu waktu itu saya kesini 97 ya, dan pesawat waktu itu masih sangat mahal, dan saya kesini tuh naik kapal, gak ada orang tua nemenin, saya cuma sama teman saya berlima, terus datang ke Jogja. Akhirnya sampailah, singkat waktu akhirnya sampailah saya ke Jogja. Dan agar demi bisa saya di Jogja, ya udah saya ikutin bapak saya dulu. Saya daftar hukum, kuliah hukum waktu itu di kampusnya Muhammadiyah. Saya masuk kuliah jurusan hukum.
ambil, tapi sebenarnya niat saya sebenarnya cuma pengen tinggal di Jogja. Itu jangan, teman-teman jangan ikut ya. Itu waktu itu di awal-awal di Jogja, akhirnya saya apa ya? Saya ngekos di Jogja dan mulailah rutinitas saya kuliah hukum. Tapi sebenarnya bukan rutinitas karena saya jarang kuliah. Jadi kerjaan saya tiap hari itu nggak pernah masuk kuliah. Saya itu cuma main kenal Jogja kayak apa, main ke sudut-sudut Jogja, ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya saya menemukan satu hal yang saya suka dari Jogja, yaitu ternyata kota Jogja itu adalah kota seni. Di mana-mana di sini kita bisa nemuin orang-orang berproses seni, berproses kesenian. Di sudut-sudut jalan itu kita bisa lihat orang lagi motret, atau kita lewat kemana ada orang latihan tari. Nah, terus waktu itu kebetulan teman kos saya itu salah satunya itu ada yang dia mahasiswa, dia senang fotografi, terus dia daftar di waktu itu ada apa, kampus fotografi salah satu, dia masuk situ. Terus dia yang kenalin saya tentang foto awalnya. Jadi awalnya foto, saya belajar foto dulu. Awalnya senang ikut foto karena modelnya cantik-cantik. Wah iya mas, itu yang nyenengin awal. Enak banget ya, temanku pulang-pulang datang bawa foto. Model siapa lagi nih? Apalagi kalau yang udah pakaiannya yang posenya gimana gitu. Awal-awalnya itu hanya saya ikut dia hunting foto, terus saya mulai dikenalin sama dia namanya foto-foto landscape, human interest. Nah di situ awal, wah kayaknya oke nih belajar foto. Tapi saya nggak punya kamera. Terlalu itu kan kiriman lumayan tuh uang kuliah. Kalau saya ambil cuti setahun, nah kebetulan teman saya bilang, ini ada teman nih yang ngadain kameranya, mau ditebus nggak? Waktu itu sekitar 200.000 tuh kamera Yasika apa saya nggak lupa saya. Akhirnya saya ke kampus tahun berikutnya itu ngajuin cuti. Sorry, bukan tahun berikutnya, setelah 2 tahun itu saya ngajuin cuti. Tapi saya nggak bilang ke rumah. Uang kuliahnya itu saya ambil, terus saya buat tebus kamera tadi itu. Nah ini saya udah punya kamera sendiri sekarang. Oke nih, bisa hunting sendiri. Akhirnya udah, setelah punya kamera itu, awalnya ya itu balik lagi ketemu cewek, udah mau difoto, nah minta nomor. Awal-awalnya mulai dari situ. Saya belajar lighting, belajar komposisi basic itu dari foto-foto model dulu. Wah belum ada yang dulu itu ikut-ikut kemana naik gunung, malas banget. Lihat fotonya keren sih, cuma tanya berapa lama ke sana. Jalan 2 jam. Jam berapa? Jam 3 pagi ngambil sunrise. Aduh, ini jam-jam tidur ya. Terus diajarin foto kan malas banget. Terus sudah saya fokus ke model, terus mulai belajar human interest. Jadi tiap hari itu kerjanya. Saya hunting foto. Nah, lama-lama dari sekedar suka, minat, itu muncul, saya nggak tahu, saya terutama ketika moto human interest, banyak hal-hal yang ketika saya lihat di vendor saya itu yang awalnya hanya sekedar di depan kita, ini masuk ke hati, bisa merasain gimana. Ada satu momen itu kayak waktu itu bulan puasa, saya hunting sore, saya ketemu bapak jualan balon. Waktu itu udah mau dekat buka, terus saya foto. Pak boleh ambil gambarnya Pak? Dia berhenti, saya foto, dia senyum depan sepeda yang jualan balon itu. Terus tiba-tiba saya mikir, bapak ini apa ya, udah mau buka puasa, dia masih jualan balon di rumah, anak istrinya nungguin. Bapak ini masih kerja ini jam segini tuh buat nafkahin keluarganya. Nah kayak gitu-gitu tuh, saya mulai ngerasain. Akhirnya udah saya nggak peduli lagi tuh sama model. Akhirnya saya mulai dalamin fotografi itu kayak gimana.
Nah dari fotografi itu saya belajar banyak yang namanya kayak tadi saya bilang ya, komposisi, lighting, terus yang paling penting itu gimana kita bisa merasain apa yang kita capture. Mungkin teman-teman pernah datang ke suatu tempat yang lihat mungkin mataharinya bagus atau apa namanya, alamnya itu keren, dan teman-teman pengen foto. Tiba-tiba teman-teman ambil kamera atau handphone dan teman-teman foto, terus tiba-tiba lihat kok nggak bagus ya, kok nggak sesuai apa yang saya lihat di mata. Nah itu yang nanti teman-teman akan ngerasain ya prosesnya ketika nanti juga akan nge-capture, kita bikin film itu. Teman-teman juga harus belajar bagaimana nggak sekedar teknis tapi bagaimana isi, bisa ngerasain apa yang teman-teman ambil. Nah, oke, next. Akhirnya jadilah saya fotografer tuh. Jadilah saya fotografer dan akhirnya ketahuan orang tua. Lebih tepatnya saya jujur karena nggak tahan bertahun-tahun bohong. Saya ngomong ke bapak saya bahwa Pak, saya tuh sebenarnya udah cuti, udah berapa tahun ini dan kayaknya udah nggak bisa terusin. Udah dia, wah apa kamu marah-marah, kamu mau jadi apa? Udah kamu sekarang terserah kamu dan hidup sendiri, udah kamu udah mau nggak mau ngirimin, nggak mau apa gitu. Tapi waktu itu saya yakin gitu loh, udah memilih jalan ini. Dan oke Pak, saya buktiin kalau apa yang saya pilih sekarang itu saya akan pertanggungjawabkan ke Bapak. Saya jadi anak nggak mungkin akan bikin orang tua kecewa. Saya akan buktiin, paling nggak saya akan berusaha keras. Akhirnya waktu itu saya untuk bisa tetap tinggal di Jogja ini, saya ikut waktu itu saya foto-foto manten. Terus saya ikut ada fotografer namanya Pak Heri, fotografer tua di Jogja. Saya ikut dia, bantu jadi asistennya dia, potret manten, awal-awalnya asistenin dia, ngatur lampu. Lama-lama belajar, oh pose orang manten itu kayak gini, mereka senangnya kayak gini. Akhirnya mulai saya dikasih job-job juga, job-job potret. Akhirnya udah saya dapat kerjaan nih, udah ada penghasilan, bisa hidup sendiri di Jogja State juga. Oke, terus itu jalan ada sekitar berapa tahun. Terus sampai suatu saat waktu itu saya ketemu ada teman kos saya pindah dan ada masuk anak baru. Waktu itu malam-malam saya main ke kamarnya, saya lihat dia lagi ngotak-ngatik ini nih, ngotak-ngatik apa namanya, monitor komputer, monitor lagi ngedit video. Wah ini apaan ini? Kok seru ya, gambarnya gerak, dikasih efek, terus sama dia disambung, dikasih musik, terus ini nih jadinya. Wah, oke. Ini gimana bikinnya ya, kamera video? Terus tanya-tanya sama dia gimana ya. Ternyata basicnya itu semua di foto, cuma bedanya video itu gerak, foto still, itu intinya. Terus kayaknya oke juga. Mulai akhirnya saya waktu itu daftar ambil kuliah D1 kayak kursus setahun gitu tentang belajar kamera video. Belajar waktu itu ambil D1 kamera video. Terus waktu itu akhirnya dari awal saya foto manten mulai videoin orang manten, mulai diajak ditawarin dokumentasi, nah kayak gitu. Terus sampai jalan kayak gitu itu sampai akhirnya waktu itu awalnya ada teman band. Sorry. Waktu itu saya kuliah itu yang setahun, saya nggak setahun tuh. Akhirnya saya lulus Mas. Pak, saya udah kuliah lagi. Oh ya, kuliah apa? Ya kuliah kamera. Ini saya udah mau diwisuda. Wah, kapan? Bulan depan. Datang ya. Enggak, udah kamu sudah sendiri aja. Wah. Jadi dia itu masih nggak terima. Wah, ibu mungkin mau datang? Enggak, kayaknya enggak deh. Mau aja jauh, pasti mahal biaya ke sana. Udah. Akhirnya yang datang ke wisada saya sang mantan terindah saya itu yang datang ini.
wisuda. Terus akhirnya setelah wisuda itu udah mas, saya mulai kerja yang saya bilang tadi, dokumentasi, cicilan. Terus zaman itu masih zamannya band lagi, video klip lagi heboh-hebohnya. Ada teman band mintain video klip, bikinin video klip, ayo kita bantu bikinin. Jadi awalnya dari itu, awalnya dari berkarya, bikin yang kecil-kecil aja dulu, bikin video klip teman, terus diajak teman bikin film pendek, nah kayak gitu sambil berproses. Itu yang teman-teman semua itu nggak bisa, menurut saya itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa itu wajib yang namanya taat pada proses, setia pada tujuan. Nggak ada yang instan, kita nggak bisa, teman-teman itu nggak bisa setahun di sini, 2 tahun terus tahu keluar dari sini menjadi seseorang sesuatu yang besar atau bikin bagus, itu nggak bisa. Tapi teman-teman harus taat proses itu. Berprosesnya macam-macam, terserah teman-teman enaknya apa. Kalau saya kan dulu awalnya bikin video klip pendek, bikin film pendek, terus saya paling senang lihat orang syuting. Jadi dulu masih jarang orang syuting di Jogja. Jadi kalau ini ada trans lagi syuting ini nih, di mana? Tunggu, berangkat malam-malam naik motor. Cuma ngeliatin mereka pasang lampu, nge-set kamera, ngarahin pemain. Tapi dari situ saya menjadi semangat buat saya gitu loh, ketika lihat orang-orang ini sangat menikmati kerjanya, happy, ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa, ada yang apa, tapi bisa ngerasain atmosfer produksi gitu. Ini di luar yang selama ini, mungkin selama ini kita syuting gini loh caranya, atmosfernya. Tapi ketika kita lihat syuting lain, itu menjadi ilmu baru, menjadi referensi, menjadi pengalaman buat kita gitu. Itu penting banget. Teman-teman itu rajin-rajin lah main ke set syuting teman, paling nggak nyemangatin teman yang lagi kerja seperti itu. Terus kesininya alhamdulillah lancar ya, terutama tadi pas lagi zaman-zamannya video klip itu lagi laris-larisnya, saya jadi lumayan. Dan sebenarnya itu dari karya kecil tadi itu, teman band dilihatin ke temannya, dilihatin sampai bikin nih, ini kameramennya siapa ini, ternyata dari mulut ke mulut lihat hasil, akhirnya mulailah saya diajakin yang kerja profesional, diajakin ke Jakarta. Video klip menurut saya video klip profesional pertama saya yang saya dibayar beneran, terus persiapannya beneran standar produksi itu yang klipnya Cangcuter I Love You Bibe, itu video klip pertama saya itu. Setelah klip itu udahlah, pokoknya itu udah buka jalan itu kemana-mana. Sampai akhirnya video klip terus mulai terima kerjaan iklan kecil-kecilan, sampai akhirnya ketemu Mas Seno di film Republik Twitter itu Mas. Singkatnya luar biasa, ternyata nakal luar aja. Aku pengen tahu di antara teman-teman yang bohong sama orang tuanya, ngakunya kuliahnya nggak jelas ya Pak? Oh iya, kamu sama orang tua bilangnya kuliah di mana? Kuliah di mana? Akuntansi mana? Jurusan Ilmu Akademi? Ya ketahuan. Akuntansi mana? Akuntansi Unika. Tapi kamu kuliah di Jogja? Ke Jogja kerja. Oh. Tapi malah kerjaan. Rencanamu mau berapa lama kamu berbohong? Oh sudah lewat itu sudah kemarin. Apa sekarang masih? Masih. Mau berapa lama? Itu berapa lama bohongnya? Tahun Mas. Lama ya? 1 tahun. Hah? Setahun? Iya, soalnya saya emang semuanya udah sendiri sih, maksudnya dari biaya kuliah ini sama kuliah sana sama aja. Oh. Kalau memang semua sudah sendiri, nah mesti bohong. Izinnya nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh. Kalau makanya itu. Kalau akuntansi boleh ya. Kalau film nggak ada. Ya memang kenapa sih ini film? Itu udah tadi. Tapi sama Mas. Saya itu sebenarnya masalahnya. Saya tuh nggak ngajarin teman-teman bohong ya, enggak. Tapi maksudnya gini loh, inti dari cerita gini. Saya tuh memperjuangkan apa yang saya cintai.
Saya percaya bahwa apa yang dulu saya percaya, apa yang saya lakukan sekarang dari hal kecil ini akan menjadi hal besar, paling enggak buat saya dan keluarga saya. Dan itu saya usaha, saya benar-benar, saya bilang tadi taat pada prosesnya, taat, setia pada tujuannya, dan akhirnya sekarang alhamdulillah saya bisa bikin bangga orang tua. Malah senang banget sekarang kalau udah di TV muncul infotainment, wah, nah tadi ini ya habis syuting Krisdayanti ya, nah, gitu. Kamu tadi sama ini ya, Laura Basuki ya, nah, gitu. Si orang tua mereka nyinggung soal hukum ya. Wah coba kamu dulu dulu kuliah hukum. Malah om saya yang tadi ditawarin itu malah dia sempat mau beliin kamera, cuma saya nggak mau, saya udah punya sendiri. Itu quote-nya apa? Taat pada proses, Setia pada tujuan. Itu quote-nya siang ini. Nah terus apa? Kalau di antara teman-teman ini ada yang dari Sulawesi? Nggak ada ya? Mana? Loh kamu katanya Papua? Orang Toraja, tapi lahir besar di Papua. Oh, tapi orang tuanya dari Toraja. Ada lagi? Dari Sulawesi ada lagi? Dari cuma satu ya? Nggak datang? Masih di Sulawesi? Enggak. Oke, itu tadi perjalanan awalnya. Mas Ujel prosesnya ternyata panjang ya. Tapi waktu tahun 97 itu memang belum ada sekolah film di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Fotografi Foto itu zaman-zamannya fotografi itu lagi. dan memang fotografi itu masih jadi bagian dari mata kuliah atau hobi Basic. ya waktu itu ya? Saran saya teman-teman bukan hanya anak kamera ya, tapi buat penyutradaraan, editing dan yang lain itu tahu fotografi itu. Serius. Itu karena banyak orang yang langsung belajar ke kamera video, bikin kamera video itu lebih lama proses pencariannya. Oh, biar bisa bikin yang enak, maksudnya bikin komposisi kayak gimana ketimbang orang foto yang udah tahu banget komposisi kayak apa, lighting kayak apa, jam berapa matahari bagusnya, atau bahkan kamu bisa ngarahin pemainmu gitu loh. Orang yang foto kan ngarahin juga, ini ekspresinya gini, posnya gitu. Nah itu tuh penting banget, belajar fotografi deh. Tapi tetap jadi anak film, fotonya ya buat belajar aja. Dan yang menarik itu, oh berarti kalau di jalan ada cewek, mas saya foto mas, itu berarti saya ganteng. Ini apa fotografi? Oke, sekarang giliran kalian. Ada yang sudah punya pertanyaan untuk Mas Ujel? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6. Satu ya. Dari yang depan dulu deh, 2. Silakan, nama sama apa pertanyaanmu? Nama saya Dian. Pertanyaannya, kebetulan saya juga suka bikin video klip kayak gitu. Pertanyaannya, apa sih perbedaan bikin video klip sama buat film kayak gitu? Apa perbedaan video klip dengan film? Sama Bikinnya atau? kameranya gitu. Oh ya, oke. Terus? Saya bisa kepo ini sih yang si film City tadi itu tag-nya itu kan long tag apa setiap scene sama lokasi berapa kali tag, terus apa kita sebelum tag benar-benar tag rehearsnya banyak terus sampai benar-benar fix, kalau udah lancar semua baru tag atau gimana, itu paling banyak tuh tag berapa kali setiap shotnya itu. Diulang dulu baru rekod atau sejak awal memang direkod terus ulang ya? Pokoknya itu paling banyak tuh berapa kali tag satu shot itu. Itu kalau zamannya seluloid itu bisa dipanah itu sama. Terus, oh iya, sama itu sih aspek rasio hitam putih Oke. dan lain-lain. Aspek rasionya kenapa? 4/3. Kenapa pakai itu? Iya, dari awal konsep, pokoknya ceritain deh penasaran. Oke, yang ini tanya tentang Siti, prosesnya. Ya, Si siapa tadi? beda video klip. Siapa namanya? Biar tanya bedanya. Kalau bikin video klip sama film itu yang mendasar apa sih? Ya. Jadi gini, pada dasarnya bikin video klip itu hampir sama kayak iklan. Kita menjual produk. Kalau iklan itu ada produk itu, kalau video klip kita jualan lagu.
atau bandnya. Jadi kita ketika mengkonsepkan itu ataupun kita meeting sama mereka itu emang bahasanya itu bahasa jualan. Entah mau ceritanya entar drama atau romance atau horor atau apa, tapi intinya itu adalah menjual lagunya. Itu video klip. Hal yang sangat berbeda dengan film, karena film itu menurut saya adalah kita sedang menceritakan sesuatu. Walaupun mungkin ya ada bahasa kita jualan yang main Dian Sastro atau jualan yang main Nicholas Saputra, tapi itu nggak mutlak, itu bukan hal utama. Itu hanya untuk kira-kira buat narik masanya. Tapi pada dasarnya film itu adalah menceritakan, mengisahkan sesuatu dengan bagus. Ya Sastro sama Nicholas juga nggak mau kalau naskahnya jelek gitu loh. Dia mirip banget. Jadi gitu mungkin bedanya itu. Video klip hampir sama kayak iklan adalah menjual. Kalau film lebih kita bercerita ya, menceritakan sesuatu kepada orang. Itu. Terus Jelas nggak Mas? Oke, Siti. Paling itu emang ini ya. Emang long take dan sebenarnya saya itu bukan masalah kesulitan kita waktu itu adalah karena Siti selain long take itu kamera putar 360. Jadi saya nggak bisa taruh lampu dan tiang-tiang. Itu pertama yang kesulitan. Yang kedua adalah Mas Edi, direkturnya itu nggak terlalu suka ngatur pemain. Dalam artian gini, dia sharing sama pemain apa yang dia mau ambil untuk next scene. Tapi dia lebih moodnya ini, yang kamu rasain ini. Kalau dialog kan pemain udah baca skrip. Nah Mas Edi itu nggak mau ngatur, kamu terjalan ke sini dia nggak mau ngatur. Nah saya tugasnya itu karena nggak ada blocking kan harus tahu banget mau ngambil apa. Berarti saya harus tahu banget naskah, skrip, saya harus tahu banget sedetail-detailnya sampai dialognya. Kedua, ketika Mas Edi beri pemain, saya harus ikut biar tahu nih maunya kayak apa. Nah dari situ itu yang saya bilang tadi dirasain, rasanya udah ambil aja, ambil. Jadi udah kayak feeling. Oh Sitinya mau gerak sini itu udah kayak udah ngalir aja gitu. Tentu saja itu kebantu karena saya nggak ada lampu sama sekali. Karena kan kadang kalau kita mau ngepen pikir ada lampu di sini atau kita mau tiap ada lampu bocor. Nah itu saya nggak pakai lampu sama sekali. Jadi rumah itu dibolong-bolongin, atapnya dibuka biar mataharinya masuk. Jadi atap bolong saya pasangin filter biar agak soft, mataharinya udah itu aja lightingnya. Sama kalau si malam pasangin lightingnya itu dari lighting art, jadi memang kelihatan natural, ini memang lampu rumah, tapi sebenarnya itu lampu yang udah saya ganti, minta wattnya digedein. Jadi standar lampu rumah mungkin cuma rumah-rumah pinggiran itu paling lampu kecil-kecil ya 40 watt atau bahkan kadang 25. Nah ini saya minta ganti yang 100, 200, jadi itu jadi lighting saya, tapi di kamera digambar seolah-olah itu natural. Nah itu bantu banget untuk pergerakan Siti. Jadi kamera itu putar mau kemana-mana aja tuh nggak ada masalah. Terus karena persiapannya apa ya? Saya nggak tahu. Mungkin karena Mas Edi juga mengkonsepkan film ini dengan style dokumenter, kita nggak terlalu banyak ulang. Kebantu juga sekarnya mainnya bagus. Jadi nggak hampir jarang banget itu ada ulang karena salah dialog atau kurang apa. Itu paling banyak scene paling berapa kali ya, paling 3 kali mungkin paling banyak itu scene yang di karaoke panjang gitu kita one take-in juga, nanti dia editing sama buat. Karena kalau mau ngulang aduh nggak aja, apalagi adegan kejar kamera lari ke tengah gunung capek kalau ngulang-ngulang. Nah alasan itu tadi juga kenapa alasan cerita aspek rasio. Oke. Aspek rasio gini, kenapa kita pakai 4:3? Enggak widescreen, padahal kita syutingnya di Parangtritis, di pantai,
dari guru, kenapa nggak widescreen biar kelihatan bagus? Nah justru itu biar kelihatan jelek itu. Karena gini loh, di dalam cerita itu Siti itu hidupnya itu selalu tertekan. Dia itu Siti nggak punya banyak pilihan. Hidupnya gitu aja. Dia nggak bisa bebas. Aku mau ke mall, atau aku pengen apa kemana, dia tuh nggak bisa. Hidupnya tiap pagi ngurusin anak, ngurusin suami, kerja pulang lagi ngurusin anak, suami lagi. Malamnya kerja jadi LC karaoke dangdut. Itu alasan kenapa kita pakai 4:3. Jadi sekalian di frame-nya kita tekan. Karena kalau jadi widescreen, jadinya hidup di situ itu jadi kayak indah. Gambarnya terlalu bagus. Nah itu nanti teman-teman akan belajar juga ya. Mood film, cerita, kalau teman-teman belajar pakai aspek rasio itu tepatnya kayak apa gitu. Nanti mungkin ceritanya tentang kerajaan. Ini kita mau menceritakan megahnya kerajaan Majapahit. Wah, pakai aspek rasio selebar-lebarnya yang kalian bisa, karena kita mau timbulkan efek megah, agung. Nah, itu nanti teman-teman ini yang belajar efek aspek rasio itu ke cerita film, ke gambar itu nanti belajar. Itu pertimbangan juga kan. Itu. Terus apa lagi? Hitam putih sama. Karena kalau berwarna jadi hidupnya Siti jadi berwarna. Karena dia punya pilihan antara hidupnya itu di hitam putih aja, abu-abu lah kalau bahasanya. Hidupnya itu nggak ada warnanya. Sesimpel itu. Jadi bukan kita mau hitam putih karena sok-sokan dramatis hitam putih lebih apa enggak. Tapi ya memang ada maksudnya itu. Karena jadi memang di cerita itu Siti ya hidupnya gitu aja. Tiba-tiba penglihatanku sekarang mulai agak kayak selanjutnya tadi belakangnya satu lagi ya, yuk silakan. Nama saya Daniel, Mas. Yang mau bertanya, menurut Mas, apakah sekolah film itu diperlukan? Dikarenakan banyak praktisi film tidak berasal dari sekolah film. Terus Saya begini, Ya. kan hasilnya dari biopi gitu. Terus coba bikin film sendiri, tulis dia, ditarai dia, terus mengenai juga dia. Nah, saya bilang main show up gitu Mas. Nah itu gimana tuh rasanya jadi buat main show up dan kenapa pilih untuk coba gitu. yang saat yang ini gimana rasanya? Ketika double begini, sebenarnya kalau Mas Bujal bisa jadi cewek itu dia main sendiri. Dia rekod dia. Kalau tadi kan dia Mas, nah sekolah film itu perlu nggak sih? Kenyataannya ini banyak loh ini yang tidak praktisi tidak dari sekolah film. Silakan. Penting banget dalam apa ya? Penting banget dalam hal tertentu, tapi bisa menjadi bukan gak penting, tapi kurang penting dalam arti. Jadi gini contohnya, nggak semua orang itu pintar, nggak semua orang itu punya bakat natural tentang seni, nggak semua orang itu bisa punya kemampuan untuk belajar menangkap tanpa harus sekolah. Nah, pentingnya di sini gini loh. Itu saya bilang tadi, saya itu sebenarnya udah punya basic foto. Saya tinggal minta ke teman belajar kamera video itu bisa sebenarnya. Tapi ketika sekolah film kita itu belajar hal nggak luarnya aja, tapi mungkin ada hal, bukan mungkin ya, tapi banyak hal-hal detail dalam pekerjaan kita itu yang kita harus tahu. Seperti itu. Demikian pula sebaliknya, gak semua itu kita bisa pelajari di sekolah film. Kayak misalnya gini, di sekolah film itu gak pernah diajarin kamu ngancing sistem seberapa kencangnya buat lampu 2 kilo, atau kalau 4 kilo kamu ngancingnya tekniknya itu gak diajarin di sekolah. Itu kamu harus di lapangan ketika kamu ikut syuting.
Tapi di lapangan itu nggak diajarin, misalnya kamu manajemen produksi atau kamu diajarin teknik, kalau kita ngomongin teknis misalnya pelajaran tentang shutter speed atau shutter angle atau apa, itu nggak mungkin ketemu di lapangan. Jadi menurutku balance, harus balance aja. Teman-teman belajar di sini, tapi jangan menutup apa ya? Harus membuka diri. Teman-teman harus keluar. Belajar di teman-teman mungkin dari kampus lain atau dari komunitas lain. Jadi nggak melulu ilmunya itu dari satu sumber gitu. Seperti itu. Jadi kalau dibilang penting ya penting banget. Terus kalau tadi katanya masnya banyak praktisi film itu nggak sekolah film, ya itu mungkin cerita hidupnya itu beda gitu loh. Cerita ibu saya, cerita ibu dia belajar kan orang masing-masing beda. Bahkan ini ya, maksudnya saya sempat ngobrol kayak saya ngobrol sama Pak Yani Sugandi, itu salah satu yang saya anggap guru saya gitu. Dia salah satu DO paling senior sekarang di Indonesia. Terus dia itu sekolah di IKJ cuma 1 semester di DO. Tapi dia bilang sama saya, tahu nggak Jel, 1 semester itu penting banget buat saya jadi DO. Bahkan saya nyesal kenapa dulu saya nggak kelarin kuliah saya. Dia juga keluar dari IKJ bukan mau dia, karena ada satu hal itu dia harus keluar dan akhirnya dia belajar kamera dengan jalan lain gitu loh. Tapi dia bilang sekarang kalau bisa saya mau kuliah lagi, belajar lagi, saya pengen lulus kok dari sekolah itu. Gitu Mas. Jadi intinya adalah gini, belajar di sini tapi membuka diri terhadap hal-hal luar. Terutama kan sekarang kayak info apapun tentang film itu kan gampang banget, tinggal googling. Oh ini kamera ini gimana ya, kita misalnya nggak punya di kampus kamera redcam misalnya, nggak punya di kampus, tinggal buka YouTube kok ada redcam tutorial, ada semua dibahas. Tinggal kita aplikasikan kalau kita ketemu kamera. Seperti itu. Coba Mas. Oke. Terus satu lagi apa? Tadi? Oh ya. Perangkap tuh Ya. rasanya. Oke. Jadi itu kalau yang film itu saya anggap film apa ya bahasanya? Jadi gini Mas, saya tuh DP kerja sama syuting untuk ya tugas DP itu untuk membantu director menjadikan konsepnya itu dalam visual ya. Walaupun juga nanti cara kerja director itu beda-beda. Jadi intinya adalah kita kerja untuk membantu sutradara agar visualnya jadi bagus. Nah, tipikal sutradara itu ada yang dia udah tentuin, kamu bikin frame ini. Ada dari sutradara yang dia cuma ngasih tau moodnya, kamu ambil jalan terserah kamu. Nah itu beda-beda. Tapi apapun maksudnya gimana pun karakter sutradaranya, kita sebagai DP wajib untuk bantu dia untuk bikin gambar. Oke, itu intinya. Nah, jadi gini, kadang-kadang saya itu kerja, ini kayaknya bagus framingnya gini, tapi sutradara bilang, wah ini enggak, bagusnya gini, wah ini dengan alasan dia, alasan konsep. Oke, saya terima, tetap kita harus bantu dia kan. Nah, hal-hal kayak gitu numpuk tuh. Saya kerja sama sutradara ini. Nah, sebenarnya saya bikin film itu tujuannya gini, kayak saya pengen bikin film yang suka-suka saya deh gambarnya. Nah, gimana caranya? Saya jadi produser juga, nabung dulu, terus jadi director juga, jadi editor juga, terserah saya mau milih gambarnya mana. Saya pegang kamera juga. Terus saya tagih-tagihin tuh teman-teman yang produser, kamu bikin film bantuin dong. Oh, ada yang import kamera, ada yang import makan, apalah gitu akhirnya. Jadilah film setting. Tapi intinya adalah sebenarnya saya itu cuma pengen ngeluarin ini aja sih, bukan unek-unek juga apa ya? Ngeluarin idealisme saya gitu, sebagai seorang kameramen, tanpa bermaksud untuk mau bikin apa ya? Film tandingan atau nandingin sutradara mana enggak. Karena juga yang film saya sutradarain itu murni, nggak ada dialog, bahasa gambar, benar-benar full bahasa gambar gitu. Silent act,
pemainnya juga ya apa namanya, teman-teman sendiri. Terus model pengadeganan juga yang kayak saya biasa di video klip gitu. Itu aja sih Mas. Bukan yang apa ya? Ya sebenarnya cuma buat biar yang di sini tuh keluar gitu. Tapi tercapai nggak? Tercapai maksudnya? Ya ini nih akhirnya, ini nih ya selama ini tak pengen itu yang ini nih. Oh iya Mas. Terus selama proses itu ada nggak perbandingan kendalanya misalnya? Oh, ternyata lebih enak aku konsen di kamera deh, atau enggak ternyata lebih enak kalau sambil direct sendiri ya gitu. Oh iya Mas, jauh lebih enak bukan kamera sendiri. Gak usah mikir pengadeganan, itu udah urusan sutradara yang bikin skrip orang sendiri. Setelah saya bikin film itu jadi lebih menghargai juga. Wah teman-teman yang bikin skrip ternyata kerjanya susah ya. Apalagi sutradara, apalagi produser. Mau gerak dikit, mau pindah dikit lokasi, aduh. Udah rasanya kamera aja Mas. Ya emang setiap bagian itu penting memang. Tadi ada 2 lagi menanya. Oh ya, silakan. Yang coba dulu. Nama saya Saka Gunangjaya. Menurut Mas Widya, gambar yang bagus itu yang bagaimana, Mas? Itu pertanyaannya. Ya. Silakan. Saya mau tanyakan kalau itu capeknya waktu produksi, jadi kan urusannya sama sutradara. Kalau yang lain kayak produser kan lebih sibuknya waktu praproduksi, sebenarnya menurut saya. Dan itu ngaturnya gimana waktu, apalagi waktu misalnya dari sisi cerita harusnya ada yang handheld, ada yang harus pakai track. Nah kalau ini gimana supaya gambar tetap bagus, tapi DP-nya tetap prima, nggak capek-capek banget. Wah, gambar bagus, videonya terima. Saya mungkin nanti saya bisa jelaskan juga apakah benar DP itu capeknya pas produksi? Apakah benar produser-produsernya Mas Ujel ini hanya capek pas pra misalnya ya? Nanti juga bisa dijelaskan. Kalau yang siapa Saka? Saka tadi apa gambar yang bagus itu yang gimana? Kalau dulu saya ditanya, mungkin saya akan jawab. Gambar yang bagus itu adalah ketika kita bisa dapat gambar dengan komposisi, lighting, dan momen yang sempurna. Tapi kalau sekarang, kalau saya ditanya gimana gambar yang bagus, nanti misalnya ngomongin film ya, film. Karena beda kalau kita ngomongin iklan video klip atau apalagi iklan mungkin mintanya clean, minta apa, itu yang bagus. Tapi ketiga film adalah gambar yang bagus itu ketika sutradaranya senyum lihat gambar itu. Ketiga sutradaranya bilang bagus, yuk next. Karena percuma kita bikin gambar bagus tapi itu nggak membantu cerita, nggak membantu sutradara. Itu yang paling penting. Sebagus-bagus yang menurut saya tapi sutradara nggak happy atau itu nggak ada gunanya buat cerita atau scene, buat apa? Nah, itu tadi kenapa saya bikin film sendiri. Karena mungkin sebenarnya gambarnya bagus, cuma ternyata kalau disambung divisinya tuh nggak nyambung mungkin gitu ya buat si sutradara itu. Mungkin. Nah kalau sutradaranya kurang senyum, Hah? bagus semua itu gambarnya gitu. Jadi gitu. Ya. Terus yang pertanyaannya ini tadi, kalau menurut Capek dia, ya? kalau menurut dia, DP itu capeknya waktu produksi, Oke. produser dan pra. Saya tuh lebih milih syuting 3 bulan ketimbang suruh jagain grading seminggu. Capek benar. Di ruangan gelap, lihat layar besar semua kerjain satu. Ini editing udah kelar kan, ini grading. Satu-satu frame ini warnanya kurang apa. Ini gelapin dikit ini. Oke, next, satu reel kelar, putar lagi, udah berubah. Balik lagi. Itu kan lain, kuning tai nih, bukan kuning emas. Aku pengennya kuning emas, ini kuning tai. Nah, gitu loh. Jadi tentu saja ini ya masalah kondisi kita prima, kesehatan kita itu modal utama semua kru.
semua mau di divisi apapun. Kita harus bisa memanage energi kita sebenarnya, lebih ke energi agar bisa selalu prima sepanjang syuting. Ya contoh gini, energi yang teman-teman keluarin untuk kerja video klip syuting sehari, itu tentu saja teman-teman harus mikir ketika teman-teman misalnya bikin film pendek yang taruhlah 3 hari. Nggak bisa memperlakukan syuting 3 hari itu sama kayak syuting klip sehari yang wah diporsir sehari. Karena kita untuk hari yang film pendeknya hari pertama masih hari kedua ketiga udah ngedrop. Nah ketika ngedrop percaya deh itu nggak maksimal. Nggak akan pernah ada cerita kita itu udah energinya habis ngedrop bikin maksimal, itu nggak bisa, kecuali kecelakaan gitu. Tiba-tiba di frame-nya harusnya kita ngarapin matahari, tahu-tahu ada bonus pelangi, tiba-tiba nol, itu kecelakaan. Tapi harus selalu bisa memaintain jaga energi, dibagi sesuai posisinya itu penting. Terus jaga kesehatan, ya maksudnya jaga kondisi, jangan bikin syuting yang kalau bisa schedule-nya yang brutal gitu, pagi ketemu pagi gitu. Kalau bisa ada waktu-waktu istirahat yang dimanfaatkan sebaik-baiknya teman, karena banyak kayak gini juga kan. Kalau saya perhatikan teman-teman itu, kita kan syuting ada dikasih break tuh biasa siang, maghrib atau apa. Nah itu kadang-kadang gak dimanfaatin buat istirahat, tapi buat yang gak penting gitu mas. Nah itu jangan deh. Kalau bisa teman-teman tuh selalu fit, selalu, dan itu tadi itu namanya kesehatan itu modal utama kita. Jadi itu karena kerjaan kita itu capek banget, karena kita gak hanya kerja pakai fisik tapi pikiran jalan gitu. Orang kalau pegawai negeri ketahuan jam kerjanya, masuk jam 8 pulang jam 5 sore. Nah kita kan gak ketahuan acak. Kadang pagi kita tidur, malam orang syuting, kadang kalau berangkat subuh ya, apalagi kalau pas ini pas Jakarta syuting itu mas, berangkat subuh lewat daerah Kemang, kita kan dijemput jam 3, setengah 4, terus lewat jajaran diskotik gitu, kafe-kafe. Nah ini kita ini lagi berangkat cari duit nih, lagi ngabisin duit nih. Jadi apa ya? Tapi satu hal ya, maksudnya yang kadang itu bikin energi itu kecas lagi, capeknya nggak berasa itu ketika kita itu bisa menikmati atmosfer syuting. Pasti kan teman-teman itu kalau ngelakuin apa-apa itu happy. Coba jalan sendiri di Malioboro ujung-ujung, pasti kan malas banget, capek. Tapi coba tuh di ujung jalan tuh ada duit 1 juta, suruh jalan, wah pasti happy tuh jalan, semangat. Nah kayak gitu loh, di syuting itu emang akan ada banyak masalah, banyak gangguan apa, tapi maksud itu kalau kita bikin itu ribet, kita bikin malah marah-marah apa, malah itu enggak. Emang kita marah-marah hujan mau berhenti? Nggak mungkin kan, nggak akan berubah suasana. Jadi intinya adalah selalu carilah ketika ada masalah, cari jalan keluarnya, diomongin bareng-bareng. Kalau sinyal mau siang, tiba-tiba hujan, ya jangan maksain, tungguin hujan, ya tungguin aja sampai kelar. Kita mau bikin susah diri sendiri juga nggak merubah suasana. Kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memaintain energi. Kalau masalah capeknya cuma capek kerja enggak. Itu yang saya bilang tadi, saya lebih milih syuting 3 bulan ketimbang jaga grading seminggu, itu malas banget. Capek. Oh ya, perannya juga ya, perannya kita. Nah, itu tadi terus ada pertanyaan kan panjang tuh tadi. Yang soal naskah apa? Di ceritanya ada apa? Handheld track gitu. Iya. Gimana caranya bisa biar tetap bisa terjawab. Biasa sih itu ini tugasnya Astrada ya. Dia jadi ini scene berat nih. Dia kan udah ngelis ini scene berat, atau scene yang bahkan akan makan waktu untuk ngeset. Misalnya ada scene yang pakai Jimmy Jeep.
Nah itu kan nggak mungkin ditumpuk sehari itu yang sin berat lah istilahnya semua. Nah itu udah dibagi-bagi kok nanti. Kita juga bisa minta ketika kita terima jadwal Astrada kan kita baca. Itu penting itu. Kita sebagai DP itu baca jadwal karena kita tahu oh ini nggak memungkinkan nih sehari ini kita bikin sini karena ini paginya saya harus nge-save Jimmy itu nggak bisa langsung keburu karena pindah lokasi. Nextnya ini kejauhan. Dimana kalau ditukar yang hari ini pindah sini masih satu lokasi, isinya juga sama-sama pagi, misalnya gitu-gitu. Itu kita berhak minta. Jadi logis gitu ya. Ini hari ini nganu kok cuma vaksin, ya 16 shot, handheld steadicam semua. Itu apa nggak ngos-ngosan? Nah, sama tadi di balik pertanyaan terkandung statement sebenarnya. Kalau produser itu kan capeknya di pra. Kesannya tuh DP itu nggak punya capek di pra. Nah ini jadi pertanyaanku, paling jadi pertanyaan. Sebenarnya kalau lagi di pra produksi ngapain sih DP? Nah itu. Praproduksi, oke. Di praproduksi itu jelas DP itu jelas baca naskah. Karena banyak kasus DP itu yang malas baca naskah. Dia udah baca sekilas, udah nggak, ya udah tahu garis besar cerita. Kurang pengen cari apa ya, kedalaman cerita itu apa. Keuntungan ketika kita bisa tahu dalam cerita apa maunya, yang pertama jelas maunya sutradara apa itu udah ketahuan. Kita harus sering-sering banyak ngobrol sama dia, cari tahu terus karena nggak semua sutradara itu yang bisa ngomong, pintar ngomong. Ada juga sutradara yang agak susah ngomong gitu. Nah itu tugas kita harus cari tahu nih, apa maunya dia, bagaimana gaya visual yang dia suka, warnanya dia mau kayak apa itu kita cari tahu. Karena itu akan menentukan akan jadi bahan buat kita nanti untuk menentukan misalnya timing syuting atau peralatan apa, equipment apa yang kita bawa, kita harus bawa filter apa. Nah gitu-gitu itu untuk kita harus tahu. Jadi tugasnya DP di pra itu ya tadi yang pertama konsep kita harus tahu banget, terus reki lokasi kita wajib ikut. Biar itu nanti kan kita mau blocking lokasi kamera, blocking pemain, kamera, taruh lampu itu kita harus kalau bisa udah tahu titiknya. Terus kalau misalnya di filmnya itu misalnya ya ada yang spesial, misalnya kita lagi bikin film silat atau action yang ada orang berantem, kalau bisa kita datang pas ketika mereka lagi latihan. Karena kita akan kerjasama dengan koreografernya atau dengan pemainnya untuk nentuin. Kita kan nggak mungkin mereka kena beneran. Jadi kita tahu, ambilnya dari sini atau pas koreonya minta, ini yang bagus dari jurus ini pas tendangnya. Nah kita harus tahu posisinya. Nah kita harus datang tuh, kalau bisa wajib datang ke tempat mereka latihan. Itu. Terus apa lagi ya di itu? Intinya adalah mempersiapkan. Sorry, satu lagi yang lupa. Ngobrol sama sutradara masalah kebutuhan teknis. Frame rate mau pakai berapa, aspek rasio mau pakai berapa, referensi visualnya, warnanya mau pakai berapa. Itu penting ya. Yang tadi hubungannya sama bilang nanti tentu saja kalian teman-teman harus mempersiapkan atau mengajukan alat apa yang mau dipakai, lensanya apa aja mau dibawa, filter apa aja mau dibawa. Pokoknya intinya mempersiapkan perlengkapan perangnya teman-teman deh sebagai seorang kameramen. Itu kan. Ya itu DP ketika di praproduksi. Dan apa yang terjadi ketika di praproduksi DP tidak melaksanakan salah satu di antara yang diceritakan Mas Ucil itu? Biasanya ketika waktu syuting itu ada break syutingnya dihentikan dan biasanya bertengkar dulu sutradara sama DP. Jadi kalau kalian pernah lihat syuting ada DP sama sutradaranya diskusi panjang, itu berarti di pra-nya itu tidak terjadi diskusi. Dan saya menjadi saksi sejarah kalau Mas Ucil jadi DP-nya Mas Kun atau ya misalnya kayak di Twitter itu ya.
bahkan sampai floor plan itu dia bikin kameranya di sini, adanya sini, sehingga ketika kami syuting itu dia tinggal ngikut itu. Jadi kalau Astradanya satunya Mbak Vela itu bilang next ini gitu ya, dia bahkan nggak perlu bilang apa-apa, itu semua udah tahu. Mas Ujel juga tahu banget ke timnya ya, oh kameranya ini yang disiapin lensanya apa di sebelah sini das gitu. Sehingga kalau orang nonton syuting itu tahu kayak kok mereka udah saling tahu, telepati kali ya. Itu enaknya kalau perannya beres. Orang kita ngeset ditinggal tidur apapun pernah. Pernah dia sakit bahkan kita ditinggalin ngerjain scene ya. Iya. Itu aman karena semua udah kita omongin di praproduksi. Jadi Mas Kun tuh pernah sakit tenggorokan, ada satu scene yang kemudian yang eksekusi adalah Mbak Vela, kami di Republik Twitter yang adegan warna itu ya, yang Tio Pak Kosadewo di warna itu maksudnya lagi sakit. Bahkan dia bisa bilang jalan terus karena ada misalnya ada buku putihnya melakukan itu. Jadi itu kenapa dia sakit juga? Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa? 1, 2, silakan. Dia bengong. Nama saya Ega, saya pengen tanya, kan di B itu kan memvisualkan visual sutradara ya. Nah itu aku mau tanya, kan apakah mungkin seorang B itu nanti punya ciri khas tersendiri? Maksudnya kalau saya lihat Emmanuel Lubezki contohnya, itu kan dia tipikalnya adalah dia dikenal dengan one shot yang panjang gitu. Bisa nggak sih kayak gitu kayak di Indonesia kayak itu? Apakah harus selalu ngikutin saudara atau kita punya aku tuh ciri khasnya kayak gini loh, kalau enggak gimana kayak gitu, semacam kayak gitu. Apakah kita bisa punya ciri khas? Oh, style ya. Oh, style. Ya. Di Indonesia tuh sebenarnya punya style gak sih? Dan mungkin gak sih? Ya bisa mungkin, tapi kalau Indonesia mungkin kita masih butuh proses panjang. Karena film kita kan masih referensinya ada Hollywood, Eropa. Sebenarnya kita sendiri masih mencari bentuknya kayak apa gitu. Kayak Lubezki dengan stylenya gitu, itu sangat bisa mas. Tapi tergantung direkturnya. Kita akan bekerja dengan siapa. Steven Spielberg mungkin nggak akan suka pakai Emmanuel Lubezki. Atau Michael Bay nggak mungkin pakai Lubezki karena stylenya beda. Jadi jadi kenapa tiap keluar filmnya identik dengan long take, dengan backlight, minimalis lighting, movementnya selalu kameranya selalu movement kayak Lubezki ya. Itu karena sutradara yang ngajak dia kerja yang pengen gambar kayak gitu, intinya gitu. Berarti sutradara yang nyari DOP-nya kayak itu, semacam aku pengen dia nih kayak gitu. Iya, betul sekali. Jadi yang kamu contohkan lucu juga, jadi Spielberg, aku jadi bayangin ini long take yang kejar itu tuh direknya mau belok kanan itu kejar. Atau hiu jauh. Ini cepetan ini hiu udah deket ini. Aku jadi ini juga ya. Iya nih aneh-aneh aja nih lu bersih. Silakan. Saya mau tanya, Mas juga ikut bikin produksi Marni ya? Marni ya. Dan saya suka dengan pengambilan gambar itu yang dibuat Marni. Bisa diceritakan proses balik produksi itu pas sebagai DOP? Proses kreatifnya sebagai DOP di Marni itu karena dia suka banget gambarnya Marni katanya. Oh ya. Jadi waktu itu pun sebelumnya saya udah pernah bikin dokumenter sama dia ya. Terus waktu itu dia datang, dia bilang saya mau bikin film pendek gitu. Oke, film pendek tentang apa? Terus saya dilihatin desain produksinya. Dia mau bikin film yang setnya tahun 80. Tentang apa ceritanya? Saya mau waktu itu di zaman tahun 80 itu zamannya ada yang namanya Petrus. Jadi waktu itu di zaman itu semuanya jadi kayak yang berhubungan apa ya, terutama ada Petrusnya itu jadi kayak semua orang
preman-preman itu jadi kayak takut, nggak bisa sebebas dulu lagi gitu. Mereka itu jadi kayak ruang geraknya itu dibatasi, jadi kayak nggak bisa, bahkan sampai yang dimana itu kan dia harus sembunyi kan, ngilangin tatonya sampai disilet-silet biar nggak dibilangin preman. Nah, terus info itu yang saya gali dari itu, yang saya bilang tadi pentingnya pra itu ngobrol sama director, tanya apa, terus kamu pengen filmnya itu apa sih kamu pengen? Ya itu saya pengen menceritakan bahwa apa ya, dari sisi ketakutannya, apa yang dirasain oleh para premannya dan orang-orang terdekatnya itu kayak apa. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah kamu pengen pengen bikin film ini yang apa ya, kaku, terus moodnya itu yang gelap. Nah ya gitu ya. Nah itulah yang menjadi bahan saya ketika saya bikin frame. Termasuk itu kan gak ada handheld, ada handheld satu sini sorry. Sepanjang film itu frame itu saya bikin kaku, selalu di tripod, still. Terus kalau diperhatiin itu main kontras, cahaya tuh kontras, gelap, terus yang kalau lihat ini balik pintu cuma kena mata. Nah itu saya pengen gambarin bahwa ya hidupnya tuh apa ya, ya mereka sampai setertekan itu gitu. Mereka nggak bisa menikmati lagi. Gitu. Kalau rumah orang standar itu siang-siang dibuka semua jendelanya terang, ada matahari masuk apa. Ini enggak. Makanya saya bikin, jendelanya tutup. Kita bikin cahaya-cahaya yang masuk untuk, jadi apa ya istilahnya, mereka itu udah nggak sampai mau nikmati matahari aja itu sedikit. Nah itu konsep lighting saya, makanya lightingnya minim. Terus saya bikin kontras untuk dramatisasi istrinya, gimana perasaannya yang ini suami itu lagi mau dibunuh orang gitu. Sebenarnya alasan konsep itu yang bikin itu yang saya bikin framing-nya gimana sih sebenarnya. Gak ada yang saya lihat bikin gimana enggak. Murni pure kebutuhan konsep. Nah, bagaimana merasakan itu? Orang teman-teman mungkin ketika terima skrip Marni terus ngobrol sama aku mungkin punya pandangan lain terhadap framingnya. Itu nggak bisa sama. Tiap orang menurutku rasanya itu pasti akan beda. Nah itu yang tapi di sini tuh bagaimana caranya teman-teman itu mengeluarkan memancing biar rasa dan mata itu bisa nyambung. Tidak sih? Agak susah tuh ngomong. Ya ini kalau levelnya emang gak tinggi kayak gini nih. Saya juga kalau analoginya kan kalau nasi goreng, kalau kan belajar nasi goreng kan, oh ini caranya gini. Kalau yang kamu jelasin kan udah nasi goreng yang rasa apa kan gitu kan. Jadi bentuk itu sudah lagi tidak mempengaruhi, tapi bentuk itu bisa memunculkan perasaan yang diinginkan di. Ya, sebenarnya simpel sih. Bisa aja aku bilang, saya minta nasi goreng yang pedas, kan udah sih. Berarti bumbunya kasih sambal udah. Contohnya, nah seberapa pedas? Berapa pun sedang apa pedas banget apa? Super pedas. Pedas banget. Nah, tapi belum tentu versi pedasnya dia itu sama kayak aku. Nah itu yang harus diobrolin biar nggak salah. Itu yang tadi saya bilang tadi di perannya kita harus sering ngobrol sama director. Jangan sampai ketika syuting yang kayak Mas Eno cerita debat lagi. Kamu kemarin banyak kontras. Nah ini kontras. Oh enggak, ini terlalu kontras. Nah itu enggak. Pas syuting itu yang ini menghambat. Nah itu yang harus bahkan ada yang bilang di opini director itu kan kayak suami istri. Kalau bisa jalan bareng, tidur bareng, makan bareng, ngapa-ngapain bareng gitu. Ya untuk yang udah nikah sama masing-masing. Yang suka dari mana namanya sih? Friendnya.
berhasil karena ini loh, bukan aku bikin gambar bagus, tapi aku bisa memvisualkan apa yang diminta pun. Bukan masalah komposisi lighting lagi menurutku, tapi bagaimana kesepakatan kita sebagai teamwork untuk bikin sesuatu yang kayak gitu. Dan itu sampai ke penonton gitu. Kamu sejak awal nonton film itu udah terteror ya? Iya, Ada yang nggak beres gitu kan? Ya itu kerennya. Nah, aku di situ Astrada. Saat aku nonton film jadi aku juga kaget juga. Jadi saat awal setnya tuh kayak tuh terteror gitu. Nah itu pas syuting Marni saya itu sakit Pak, sebenarnya posisinya. Tapi karena semuanya udah diobrolin sebelumnya, jadi sakitnya saya itu pas syuting itu nggak terlalu menghambat, karena udah ketahuan mau bikin apa. Itu ajaibnya praproduksi. Kalau oke, kita matang di praproduksi, pas ketiga syuting nanti itu udah tinggal taruh kamera, pemain masuk kayak gitu. Nah ini yang menarik ini. Kalau ini kan tadi pertanyaannya kan sudah jauh nih. Apabila seorang di copy, bagaimana di copy? Ini kan jauh nih. Nah kalau sekarang aku tanya langsung ke Mas Ujir. Kalau aku seorang mahasiswa baru, nah ini kan aku posisinya mahasiswa baru nih. Padahal impianku nanti di hobi, apa yang sebaiknya aku pijakkan, aku jadikan apa istilahnya, modal supaya aku tuh nggak jauh-jauh sampai ke sana. Tips-tipsnya apa buat aku di mahasiswa baru? Kan Mas Ujil pernah jadi mahasiswa baru kan? Yang wisudanya nggak datang bapak. Yang jelas tipsnya adalah yang pertama, menurutku, dan itu bukan tips ya, tapi hal yang wajib adalah teman-teman harus cinta sama film. Gimana caranya? Film apapun. Karena tanpa itu susah mau jalannya. Karena teman-teman akan kayak cuma menjalani rutinitas kewajiban yang harus teman-teman jalanin. Tapi ketika itu didasari dengan rasa itu suka, udah cinta duluan sama film, itu otomatis segala hidupnya teman-teman mau ngapain itu udah bawa alamnya itu udah bawa sendiri kok, arah ke sana. Terus yang kedua, banggalah jadi anak film, karena kita itu keren. Kita itu lagi apa ya? Sebenarnya itu daripada anak band keren anak film mas, daripada penulis. Karena apa ya? Orang anak band itu hanya orang bikin musik itu hanya memperdengarkan sesuatu yang di telinga ya. Kadang kita dengar radio, kita putar musiknya. Atau penulis kita hanya bisa baca dan kita menghayalkan apa ini orang apa ini. Tapi film kita itu komplit lagi. Kita itu memberikan sound, memberikan gambar, ada orang bercerita di situ. Kita itu lagi apa ya? Menurutku ya sama kayak dulu kitab-kitab dibikin, dulu buku-buku sejarah dibikin. Kita itu lagi membuat sejarah sendiri. Kita lagi menceritakan sesuatu tapi lewat film. Jadi banggalah dengan itu. Terus apa lagi ya tipsnya tuh? Oh ya, itu penting banget mas ini. Yang aku bilang tadi, siapa yang nanya di awal? Kalau bisa buka diri, belajar di sini, tapi cari referensi atau belajar juga di tempat lain. Bukan berarti tempat lain itu salah, di sini benar, di sana salah atau sana benar, sini salah, enggak. Tapi teman-teman harus punya referensi dari mana-mana biar apa ya? Kayak misalnya aku ngajarin kamera, ntar stylenya misalnya aku senang handheld, teman-teman cowoknya cuma handheld. Teman-teman juga harus tahu yang gimana kamera yang orang senangnya still. Itu kan mungkin di tempat lain atau di film lain lebih bisa ngajarin kayak gitu. Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, gitu. Gak hanya dari sini. Gitu. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Belum ada? Kalau gitu saya mau tanya. Tadi waktu Mas Ujil bilang cerita hilang film, saya jadi pengen tahu. Siapa yang hobinya nonton film? Silakan kata. Oh, nggak semua yang hobinya nonton film. Acah film orang tahu nonton film.
Yang nonton film seminggu sekali sekarang di bioskop, DVD, pinjam teman, kopi di internet, belajar nonton lewat jendela tetangganya juga boleh. Siapa yang nonton film minimal seminggu sekali? Silakan angkat tangan. Yang nonton film minimal sehari sekali? Silakan angkat tangan. Itu hobi. Itu hobi. Berarti kalau sudah jadi mahasiswa film besok sehari nonton berapa film? 3, 5, itu sakit. Maksudnya matanya sakit. Kalau misalkan setiap hari nonton film sekali sebelum jadi mahasiswa film, berarti itu hobi. Berarti kalau sudah jadi mahasiswa film ada perubahan? Apa perubahannya? Bikin film, mahasiswa film kok bikin film? Kalau bikin film itu namanya film maker. Kalau film student, ya studi film, belajar film. Dan salah satu belajar adalah menonton. Dan tadi yang disampaikan Mas Ujo itu benar sekali. Jangan puas hanya belajar di satu tempat. Maksudnya jangan puas hanya belajar di sini. Ini kan cuma memfasilitasi dan supaya lebih lengkap ya, lebih lengkap wawasannya, lebih lengkap pengalamannya. Karena siapa tahu yang tidak ada di sini didapatkan di luar sini. Dan di sini itu ya ketemu sama teman-teman yang sama-sama belajar film, jadi bisa diskusi seperti ini. Dan Mas Ujo pas main di JFA, besok ketemu ngisi di kelas, dikejar, Mas aku pengen belajar ini. Oh iya, salah satu Mas sorry, saya mau tambahin. Ini pengalaman saya ya. Salah satu yang paling efektif untuk kita belajar film selain di kampus itu nonton film. Efektif banget. Nonton aja, nggak usah nonton kayak ini, nggak usah nonton lightingnya dari sini, nonton aja. Itu ntar mata itu dibiasain lihat. Oh film, ngalir kayak gini, lighting. Jadi yang jeleknya kita kan anak film nonton merhatiin itu malah apa? Yang nggak penting. Wah lampunya dari sini. Wah ini tren atau apa? Malah kita nggak bisa ngikutin cerita, malah mikirin teknis banget. Iya kan? Percaya deh nanti nonton film udah kayak gitu. Tapi salah satu pengalamanku itu salah satu paling efektif itu belajar ketika nonton film. Aku di rumah tuh koleksi udah ribuan judul film. Itu kalau bisa sehari aku minimal nonton satu. Awalnya jadi gini kalau dulu awal gini, aku dibilangin teman-teman itu wah ada film bagus film Prancis ini apa namanya? Yang ini judulnya ini. Tak lihat filmnya aku nggak senang. Nah, aku nggak mau nonton film karena terpaksa, karena dibilang film ini bagus. Aku nonton film yang aku suka. Aku nonton film yang action dulu. Biasain yang penting yang kita nonton ini kita bisa nikmati tuh, jangan terpaksa. Ntar pasti teman-teman bosan action pasti ganti sendiri, percaya. Oh, mulai cari film-film Amerika Latin misalnya, atau ntar bosan cari drama. Nah, dari situ maksud itu ngalir. Jadi nonton film itu nggak jadi terpaksa. Nontonlah apa yang teman-teman paling suka, istilahnya paling nyaman teman-teman nonton. Itu triknya kalau mau terbiasa nonton film terus kayak gitu. Itu Mas. Terus ini aku punya pertanyaan kerja saja kepo nih. Kalau jadi DOP di industri ini Jakarta nih, industri Jakarta itu kan setahu bayarnya gede gitu dibandingin yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi aku masih sering lihat Mas Ujo itu kan di Jakarta, kadang di Jogja, kadang di Jakarta, kadang di Jogja. Itu jadi bikin aku kepo. Kenapa Mas Ujo itu masih selalu ada di Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja? Padahal teman-teman di OB itu banyak yang kalau sudah ke Jakarta, sudah layar lebar apa, itu malas ke Jogja, ngapain ke Jogja? Kan duitnya gede di sana gitu kan. Itu saya jadi kepo juga. Itu obrolan juga dengan obrolan saya dengan apa ya, obrolan teman-teman beberapa teman di office angkatan juga di Jakarta ya. Mereka itu iri lihat saya. Saya tuh bisa menikmati istilahnya cari duit di Jakarta, tapi masih bisa berkarya di Jogja. Mereka nggak bisa di Jakarta. Apa-apa itu udah itu waktu,
materi. Jadi kesempatan untuk mereka berkarya itu udah nggak ada. Mereka mungkin menikmati enak, rekeningnya nambah terus, tapi sebenarnya mereka itu nggak happy terus. Mereka udah jadi kayak pekerja, Jadi kayak mesin. kantoran, jadi kayak mesin. Oh enak banget ya hidupku ya. Habis kerja sini besok pulang Jakarta, pulang Jogja, bikin karya lagi. Terus pada datang ke sini ngeliatin, aku bawa kan ke teman-teman, bawa ke rumah. Ini mau Jogja, puterin film-film karya. Hah, ini kamu berapa budgetnya begini? 3 juta. Hah, ini 3 juta? Mereka itu yang ini Jakarta nggak mungkin segini, 30 minimal. Apa ya? Jadi maksudnya kenapa saya cinta Jogja mungkin dari awal saya datang itu mungkin alasan itu. Karena menurut saya itu di Jogja itu tempat paling nyaman untuk kita belajar dan kita berproses. Bukannya di mana-mana nggak bisa ya, tapi saya lebih melihat ke misalnya kalau dibandingin Jakarta beda banget. Masyarakat sini lebih suka diskusi kali ya. Masih suka diskusi, masih suka ngumpul. Kita mau bikin film yang bantuin masih banyak. Di sana tuh udah omongannya udah kerja. Kapan callingan, kapan udah transfer belum? Itu masih beda. Jadi Jadi memang kalau- budaya masyarakatnya. saya nggak mau terjebak dengan industri. Maksudnya itu pilihan yang beda-beda ya. Tapi kalau buat saya nggak mau. Buat apa saya di sana tapi toh juga nggak bisa menikmati di sana. Saya lebih bisa menikmati proses saya di Jogja. Seperti itu. Cuma kalau di Jogja terus, ya kering juga lama-lama. Iya, tapi untungnya ada aja. Di Jakarta pasti akan selalu ngajak. Karena prinsip saya adalah selalu ngasih yang terbaik lah buat mereka. Mereka kan juga banyak syuting kan di Jogja. Ya. Ketika di sini nggak perlu bawa kru lagi, udah pakai DP-nya di Jogja aja. Kalau dulu yang hukum itu UMY. Nah, sekarang ayo ngaku siapa yang sebelum di JFA itu kuliah di UMY, ayo ngaku aja. Nah, satu lagi ya, cuma satu. Apa jurusannya apa? Di UMY-nya kedokteran. Ini ada. Wah itu sama kayak Kun. Kon kan kedokteran. Kedokteran UGM. Udah tadi pagi aku bilang kalau lulusan kedokteran bikin film boleh, tapi kalau lulusan film kan nggak boleh jadi dokter. Nanti dia salah kasih resepnya. Ini kamu saya kasih 14/9 sama 16/9. Resep apa sih dok? Oke, sebenarnya kita masih punya waktu sebelum lanjut berikutnya. Saya masih kasih kesempatan untuk sekitar 2 penanya kalau masih ada. Ada nggak yang haus? Ini agak beda kan, biasanya kalau di tempat tanya tanyanya teknis ya. Gimana caranya kalau begini color ini? Gitu. Siapa di antara teman-teman yang udah bikin film? Silakan angkat. Yang sudah. Wow. Di antara yang sudah mengoperasikan, masih sudah atas operator ya, yang sudah pernah mengoperasikan kamera di film kalian, silakan angkat. Wah ini. Nah sekarang aku tanya, apa kendala terberat kalian ketika kalian mengoperasikan kamera kalian? Kendala terberatnya itu apa? Ketika apa memang di teknisnya ini gimana ya caranya mencet recordnya ini? Atau hal-hal yang non teknis? Maksud dia itu apa sih? Supaya gambarnya gimana sih? Nah ini mana kendala yang paling berat kalian pernah hadapi? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau cerita? Kamu udah ini bagas. Ya. Kalau itu kan misalnya saudara minta look and moodnya seperti apa, karena kadang bingung aja kayak dimaksud saudara itu kayak gimana dan kita harus membuat visualnya itu seperti apa sih, gitu aja sih kadang bingung aja. Oh ya. Tapi tadi udah terjawab ya. Iya. Ternyata di perannya juga ngobrolnya banyak. Intinya komunikasi. Kalau dulu, karena kan saya biasanya sebelumnya bikin film dokumenter gitu kan,
Mungkin ada tips olahraga tertentu yang untuk kameramen itu ada nggak sih? Nah, ada tipsnya, ya udah aja kameramen paling benar. Ajak kameramen. Itu udah paling benar ajak teman. Banyak-banyak cuti. Saya lebih ke pertanggungjawaban sob. Jadi kadang kan kita ambil itu bisa nyusahin yang apa, kadang bisa nyusahin yang pos juga ya. Namanya apa ya, semacam ini ambilnya kok kayak gini malah susah kayak gitu. Yang kedua sih menurut saya perbenturannya antara kita kadang baca skrip pengen ini sutradara wangi itu diskusi lama itu ya, itu kadang yang kadang gelo itu mas saya aduh ya padahal kayak konsep mulai HP ya semacam itu cuma masalah konsep sama tanggung jawaban capsule itu mas. Iya sih. Sebenarnya ya itu tadi, kalau di perannya itu udah selesai sebenarnya itu, dan harusnya udah selesai di pra, itu syuting udah enak kok, tinggal itu. Terus pertanggungjawaban shot kayak gimana sih ya? Ya, Ke pokoknya kan editor. kalau ada kan kayak apa yang masih belajar itu kadang ini aku nanti efek nih visual effect tapi nggak tahu caranya kayak gitu. Jadi malah misalnya editor malah nanti udah fix info kan malah ya kayak main misalnya yang dalam-dalam kayak gitu. Jadi kayak nggak mendukung yang dalam, tapi kadang memang pas dia kayak menyusahkan kayak gitu. Saya nggak. Ini menarik. Ada gosip. Katanya DP itu sering berantem sama editor. Ini gosip yang bener nggak sih? Nggak tahu bener nggak, kan gosip. Berantemnya itu gara-gara biasanya, ini gimana nih DP-nya ini bikin gambar jadi sampah di tempat saya, kayak gitu ya. Tapi kalau kasus tadi apa? Kamu merasa gambar-gambar yang kamu buat itu menyusahkan pos gitu. Itu masalah pertanggungjawaban dulu. Ini sebenarnya aku nggak tahu logikanya itu pos itu memperbaiki gambar Iya. atau kamera syuting buat pos. Aku nggak tahu logikanya yang mana. Iya. Karena sebenarnya nggak usah dipikir, memang tugasnya pos kayak gitu. dia nggak mikirin kok. Dia senang hati ngerjain. Jadi nggak usah dipikirin. Karena emang kayak warna harus di-grading kan emang tugasnya pos. Terus misalnya nanti animasi dikerjain pos, ya emang udah kerjanya dia kan, emang dari awal bicara. Jadi sebenarnya nggak perlu dipikirin sih. Terus yang tadi masalah berantem itu ada sih beberapa kejadian itu yang DP itu merasa nggak puas terhadap editornya gitu, karena dia merasa dia udah bikinin gambar bagus, misalnya dia bikin white-nya yang ini, terus nanti dia bikinnya pakai mediumnya yang ini, tapi sama editornya gambarnya nggak dipakai, atau bahkan mungkin dipakai yang lain gitu, yang kurang oke gitu gambarnya. Ya sih wajar kalau jadi DP terus ngerasa gimana, tapi menurutku itu harusnya nggak jadi masalah karena itu udah bukan tanggung jawab kita. Itu kita akan balikin lagi ke director dan editornya. Ketika nggak maksimal, masalah editing kan yang dilihat editornya, dan editor nggak mungkin lah pakai gambar misalnya yang gambar udah out focus udah apa itu nggak, juga dia nggak mungkin, itu kebangetan namanya, itu ngejatuhin aja gitu ya. Ya gitu. Jadi apa ya, maksudku tuh kita bikin materi gambar, kita udah bikinin sesuai apa yang diminta director, semuanya kebutuhan scene-nya apa kita bikinin, ya udah itu udah proses berikut, udah bukan kerjaan kita, udah kerjaan editor untuk nyambung. Kita nanti masuk lagi di grading karena hubungannya sama warna. Nah itu tugas DOP, bukan editor malah. Editor udah kelar final offline, udah dia kelar tugasnya. Sekarang masuk kita lagi nih untuk buat grading. Itu berarti banyak sama colorisnya ya. Sama colorisnya. Mungkin yang kamu maksud ini ya, pengambilan gambar yang nanti ada CGI atau apa sehingga dia harus dengan pengambilan tertentu untuk kebutuhan. Oh itu pengaruhnya di pra itu ya, ada meetingnya sendiri. Kalau meetingnya di pra bener, biasanya bener itu kan. Jangan-jangan tuh nggak meeting dulu. Oke, selain mereka bertiga, yang lain belum pernah
jadi kameramen? Hah? Yang belum pernah silakan angkat tangan. Oh, berarti sudah pernah semua. Yang belum pernah silakan angkat tangan. Yang belum pernah jadi kameramen. Setelah dengar-dengar ceritanya Mas Ujel ini, ada yang belum pernah itu, ada yang tertarik nggak jadi kameramen? Yang sudah pernah jadi kameramen, tapi setelah dengar ceritanya Mas Ujel terus jadi nggak tertarik jadi kameramen. Ada nggak? Angkat tangan. Ada nggak? Jangan lupa quotes yang ini adalah apa tadi? Taat pada proses, setia sampai tujuan. Oke, kalau emang kalian sudah nggak ada kepo-kepoan lagi, udah nggak ada tips-tips tadi udah ya dari Mas Ujel ya. Oke, kalau gitu kita kalau dikasih tahu semua udah nggak pada kuliah kan? oh iya. Ya nggak apa-apa buat formalitas, buat bohongin orang tua lumayan. Oh ya, kalau bisa dikurangi ya bohongnya ya. Gimana ya? Oke, kalau gitu terima kasih Mas Ujel. Sama-sama. Kita tadi mengundangnya, kita pun melepas kepergiannya dengan yel-yel juga. Apa ya? Oh ini aja. Pernah dengar iklan Jinggo? Jadi kita ganti dengan kata Ujel. Dan semua ketika bilang itu tangannya digebrakan ke meja. Dulu ya. Oke, siap? Ini salut penghormatan dari kami. Oke, siap, 1, 2, 3. Ujel.